Kekasih-kekasih Tuhan, di perjanjian lama, nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau bertemu Tuhan naik ke gunung Tuhan. Gunung Sinai, Musa naik ke gunung Sinai bertemu Tuhan menerima 2 loh batu, 10 commandment, 10 perintah Allah. Elia naik ke gunung Horeb, puncaknya gunung Sinai, menerima kekuatan yang baru untuk boleh akhirnya rapture terangkat ke surga. Zaman Daud mendaki ke gunung Sion, ke bukit Sion. Zaman hari ini kita menaik ke gunung hadirat Tuhan. Biarlah kita melalui pujian ini siap mendaki bukit Sion, gunung Sion. Hadirat Tuhan bersama kita. Yes. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke bukit Sion, Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. ku mendaki bersama-sama ke bukit Sion. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng Sekali lagi tangan. ku mendaki ke bukit Sion, bersama-sama bergandeng tangan. Yes. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani, Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. tepuk tangan. Haleluya. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama ke gunung hadirat Bapa, Yesus dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Amin. Biarlah kita naikkan pujian ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biar melalui pujian ini kita ke gunung hadirat Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur menulis mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, dan mulutnya tidak memberikan sumpah yang palsu.
oleh anugerah Bapa, Yesus dan Roh Kudus kita layak. Mari kita minta di bawah Tuhan ke gunung kudusnya hadirat Tuhan. Yes. Biar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Bawaku Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari dengan hati yang rendah, penuh kerinduan kita naik ke gunung hadirat Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ketakutan dan kecemasan di kaki gunung atau di lereng-lereng gunung. Fokus kepada gunung hadirat Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Yes Bapa, biarlah jiwa kami dipuaskan dalam hadirat-Mu Bapa. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu
kami memuji-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kau adalah Allah Tritunggal yang Esa. Mulutku kan selalu puji-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita, sebab itu ku memuji-Mu. Yes, angkat tangan kita bersama-sama. Kau yang di rumah-rumah, dimanapun kau berada, nikmati hadirat Tuhan. Mulutmu selalu memuji Tuhan. Dan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, tepuk tangan bersama-sama. Haleluya, yes. Kiralah Bapa bakaralah masyandara masyando. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita. Bawa kami Tuhan ke gunung hadirat-Mu yang gunung. Kiralah masyandara matasyandera batasandu. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Ku sembah selamanya, ku sembah selamanya. Haleluya. Buka tangan kita bersama-sama. Makasih Bapa, makasih Bapa, makasih Bapa. Bapakku rindu bersama-sama menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, Ajarku lebih dalam untuk mengenal. Katakan bersama, Bapakku pinta layakkan aku, Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka. Yes Bapa, tenggelam di dalam. Kami tenggelam dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu. Tuhanku, rindukan selalu Diam dalam bait-Mu. Biarlah masing-masing kita berkata kepada Bapa, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu Bapa, Menyenangkan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. ajarku lebih Yes. dalam Yes, untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta Bapakku pinta layakkan aku, layakkan aku bawaku untuk
Diam dalam bait-Mu. Tepuk tangan. Diam dalam bait Tuhan seumur hidupku dan selama-lamanya. Yes Bapa. Yes Yesus. Yes Roh Kudus. Biarlah setelah kita bertemu muka dengan Dia, kita tidak punya kata-kata lain kecuali pujian yang kita naikkan bersama. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Ku mau menyenangkan. Yes Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. 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 Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat,
atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dilahirkan, melayani, bahkan mati, bangkit, naik ke surga dengan miracle-nya. Bukan melalui amanat agungnya, dia melipat gandakan miracle dengan mengutus murid-muridnya melakukan mujizat-mujizatnya termasuk kita pada hari-hari ini. Dia akan datang kembali di awan-awan. Miracle terbesar, kita akan naik ke surga bersama dia. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang tema 30 menit ke depan, mengosongkan diri. Nas kita ambil dari Filipi 2 ayat 5 dan sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, bahasa Yunaninya mengkenosiskan diri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan akhirnya mati di kayu salib. Kabar bahagianya adalah hari ketika dia bangkit, dia naik ke surga. Banyak orang bangkit dari kubur dan mati lagi, tapi Yesus naik ke surga. Dia akan menjemput kita di awan-awan permai di akhir zaman nanti. Bisa besok, minggu depan, bulan depan, kapan aja siap. Tema mengosongkan diri bukanlah tema favorit bagi orang kebanyakan. Kata mengosongkan diri memiliki arti serupa dengan kehilangan. Konsep kehilangan adalah konsep yang cukup menyakitkan. Lihat saja bagaimana proses mengosongkan diri yang Yesus lakukan, sehingga tampak Yesus tak berdaya di kayu salib, tanpa teman, tanpa saudara, atau siapapun yang mendampinginya, sampai dia menyerahkan rohnya kepada Bapaknya. Seolah-olah Yesus kehilangan segala-galanya demi kita. Yesus berkorban segala-galanya demi kepentingan kita. Yesus menganggap pengorbanannya adalah harga yang layak agar kita dapat diselamatkan. Inilah mengapa konsep mengosongkan diri menjadi begitu sakral saat kita membicarakan harga yang harus Yesus bayar untuk kehidupan rohani kita supaya kita diselamatkan saat ini. Lukas 14 ayat 27-30, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan menara tidak duduk dahulu untuk membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya dan mengejek dia. Sambil berkata, orang itu memulai mendirikan tapi tidak sanggup menyelesaikannya. Yesus sendiri menyuruh agar kita menghitung harga yang harus kita bayar. Yesus meyakinkan kita bahwa mengikut dia adalah sebuah keputusan besar dan tidak main-main.
Sayangnya seringkali orang menganggap bahwa mengikut Yesus adalah perkara mudah, jauh dari perkiraan harga yang harus kita bayar. Bertobat dan terima Yesus gratis, tapi untuk mengiring Yesus kita harus bayar harga. Pujian ini berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Wow. Orang-orang tersebut berpikir, kebanyakan orang, bayar harga adalah suatu konsep yang bisa diterjemahkan secara bebas. Suka-suka dibandingkan dengan penekanan pada kata-kata Yesus sendiri. Sehingga konsep pengosongan diri yang seharusnya menjadi syarat utama mengikut Dia, menjadi kehilangan arti yang sebenarnya. Dalam teologi Kristen, pengosongan diri menggunakan kata kenosis, bahasa Yunani, artinya mengosongkan diri atau kehendak atau keinginan, sehingga keinginan diri sendiri tidak ada, sepenuhnya jadi kehendak Allah. Dan dalam hal pengosongan diri inilah Yesus mampu melakukan kehendak Bapaknya, sehingga Dia menjadi korban penebusan dosa. Dia berdoa di Taman Getsemani, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita juga meneladani Yesus, mengosongkan diri, menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Kita akan belajar tahap-tahap untuk mengosongkan diri seperti Yesus. Pertama, menjadi atau membangun manusia roh. Ingat 1 Tesalonika 5:23 berkata, Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya agar roh, jiwa dan tubuhku, kita manusia roh. Dan juga manusia jiwa dan manusia tubuh. Tapi banyak orang memikirkan tubuh, karir, makanan, minuman, jabatan. Padahal tubuh ini akan masuk ke kubur kalau tidak ikut rapture. Dan waktu rapture tubuh ini kita tinggalkan. Pertama, bangun manusia rohmu. Galatia 5:16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh.
Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang tidak kamu kehendaki. Tarik kedagingan, tarik roh. Tapi Anda harus putuskan hidup dalam roh. Ingat, hidup dalam roh bukan hanya berbahasa roh, tapi juga Anda menuruti perkataan roh. Hidup kudus tidak berkenan dan melakukan kehendak Bapa saja. Matikan kedagingan. Daging muncul, matikan. Ada yang berkata dalam diri kita ada dua anjing. Anjing hitam menarik ke kedagingan, anjing putih menarik ke kekudusan. Anda gampang. Jangan beri makan anjing hitam. Misalnya dugem, misalnya bergaul dengan cara yang salah, misalnya narkoba. Jangan. Isi dengan doa, pujian, penyembahan. Yang kedua, berdoa dan berjaga. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ingat, kita masih juga manusia daging. Berdoa dan berjaga ini bahasa Yunani-nya berjaganya adalah Gregorio, senantiasa bersiap-siap. Doa itu nafas kita, berjaga itu langkah kita. Nafas dan langkah selalu berkombinasi, berjalan, terus-menerus, tak henti-hentinya. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kasih Tuhan. Yang ketiga, memikul salib. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk kepada aplikasi. Mengosongkan diri itu bukan proyek 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, seumur hidup. Dan jangan pernah menyerah. Selama kita semakin taat, proses itu semakin kita bisa nikmati. Anda kalau sedang tenggelam di laut atau di kolam renang yang dalam, lalu Anda ditolong, Anda melawan, tidak akan bisa ditolong. Diam aja, akan diangkat. Jadi Anda kadang harus diam. Saya kalau boleh jujur bahwa ini juga tidak mudah untuk saya lakukan terus-menerus sendiri tanpa Tuhan. Bagaimana kita harus mengosongkan diri, walaupun punya otoritas tapi merendahkan diri. Walaupun punya jabatan, tidak memakai jabatan itu untuk kita otoriter. Yang pasti, Galatia 20 memberikan kita aplikasi. Kita mengosongkan diri supaya Kristus yang hidup dalam hidupku. Galatia 2:20 berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya. Mari kita aplikasikan satu persatu dari Galatia 2:20 ini. Namun aku hidup. Kita mengosongkan diri seolah-olah mati atas daging, mati atas diri, tapi kita hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Perhatikan hari ini. Anda setiap hari mematikan daging. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya ganti aku. Wow, keren. Kita mulai langkah pertama untuk penerapan adalah namun aku hidup. Roma 12 berkata persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Jadi tetap hidup dalam bisnismu, pekerjaanmu, kuliahmu, keluargamu,
pelayananmu, apa saja hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, bukan diri Anda sendiri. Jangan pernah sombong karena aku, tapi karena Dia. Bahkan waktu kita membuat rencana, kalau Tuhan kehendaki. Dalam hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Lakukan dengan iman. Memang nggak mudah di dalam Yesus Kristus yang telah mati buat kita. Bapak Ibu Saudara, saya kok boleh ilustrasikan begini. Ada dua orang kembar. Wajahnya sama, tingginya sama, mukanya sama. Kelakuannya beda. Si kakak akhirnya kuliah hukum, jadi hakim di kota itu, hakim yang terbaik. Adiknya jadi penjahat, preman, yang paling jahat. Pikirnya adiknya mencuri boleh kalau tidak ketahuan, korupsi boleh asal tidak ketahuan. Tapi tidak ada yang tidak ketahuan. Sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga. Dan dia tertangkap, dia diajukan ke hakim paling adil di kota itu. Hakimnya kakaknya. Kalau Anda jadi kakaknya dihukum atau enggak? Dihukum. Hukum mati. Tapi adiknya sementara berontak, dia tidak bisa tidak bisa komplain. Memang dia salah. Tetapi malam hari sebelum besok dieksekusi hukuman mati, kakaknya datang pakai baju hakim ke penjara. Ingat wajah mereka kembar. Adiknya marah, kakak menghukum saya, membunuh saya, beri kesempatan saya. Nggak bisa. Upah dosa adalah maut. Hukuman ya hukuman. Anda berkata, kok nggak mati-mati itu dosa? Ada 3 hukuman maut. Maut roh. Hidup tapi tidak mengenal Tuhan. Maut tubuh masuk kubur. Dan maut kekal di neraka selamanya, tanpa ampun. Waktu kakaknya datang ke penjara, akhirnya kakaknya berkata suatu ide yang cemerlang. Dan belum pernah terjadi. Sebagai hakim, aku harus menghukum engkau. Sebagai kakak, aku mengasihi engkau. Saat ini aku rela untuk menggantikan hukuman dosa engkau mau. Adiknya mau, mereka tukar baju, adiknya mau keluar. Kakaknya besok mati menggantikan dia. Dia berkata begini, hidupmu bukan engkau lagi, tapi aku. Agama adalah berusaha berbuat baik, naik tangga, dengan ibadah, sembahyang, puasa, dan lain, supaya kita ke surga. Tetapi ikut Yesus turun dari surga ke dunia. Cukup kita bertobat dan menjadikan dia juru selamat. Tapi harus bayar harga setelah mengiring dia. Karena kita udah dikuduskan, udah diselamatkan, udah ditebus, mari iring Yesus. Untuk sungguh-sungguh. Pujian ini berkata, Yesus, kau telah memulai Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu.
Pastikan hari ini Anda dan saya sedang on the track, di jalurnya. Matikan daging, matikan ego, matikan ambisi, tapi hidup baru. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus dalam aku. Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia dalam persekutuan kematiannya supaya aku dibangkitkan bersama Dia. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Pertebal imanmu, kuatkan imanmu. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, Dia mengasihi kita, kita mengasihi Dia. Dia menyerahkan diri untuk kita, kita menyerahkan diri kita untuk Dia. Dan biarlah pujian ini menjadi komitmen kita. Hari-hari ini kita nggak ada lain. Nggak ada lain. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mengosongkan diri hari-hari ini, aplikasi penerapannya adalah apapun profesimu, pengusaha, kaum profesi, dosen, pilot, dokter, bahkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Matikan kedaginganmu. Namun aku hidup. Yang kedua, bukan lagi aku sendiri, tapi Kristus dalam aku. Dengan iman. Karena Dia telah mengasihi kita, kita mengasihi Dia. Dan Dia menyerahkan dirinya buat kita, kita menyerahkan diri kita untuk Dia. Ingat, belum terlambat. Hari-hari ini adalah akhirnya akhir zaman. Hidup kita di muka bumi ini segini. Tapi kekekalan segini. Tapi kekekalan segini tergantung oleh segini kita hari-hari ini. Kalau kita pernah salah, kembali. Kalau kita pernah, mohon maaf, dula-dalit, berbelat-belit, lurus kembali. Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak keliru kau hari ini mendengarkan kabar baik ini. Yesus telah lebih dulu mengosongkan dirinya sampai menjadi hamba, taat, mati di kayu salib. Karena itu Allah sangat meninggikan Dia supaya setiap lutut bertelur, setiap lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Hari ini dan seterusnya ambil keputusan selalu mematikan daging, mengosongkan diri dengan mematikan daging.
Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri, tapi Kristus dalam aku. Saat dipuji, kembali kemuliaan bagi Kristus. Saat lemah, bangkit kembali bersama Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Kalau kau mengosongkan diri dan engkau berjalan bersama Kristus, kau akan selalu ketemu jalan. Di tempat lain ada jalan buntu, jalan tutup. Kita selalu menerima jalan yang dibuka. Dia buka jalan saat dia jalan. Kedua, dia kebenaran. Orang baik belum tentu benar. Oh, dia baik loh. Dia baik. Sama isi-isi orang nggak baik. Tapi tidak benar. Harus kebenaran. Dan puncaknya bukan hanya jalan kebenaran tapi hidup. Hiduplah dalam dia selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kalau ada di antara kami yang melenceng, tersesat, berdosa bahkan jadi anak hilang yang meninggalkan Tuhan dan pelayanan, kami mau kembali balik. Ada beberapa mungkin sudah kondisinya seperti di kandang babi, kotor dan jorok dan najis. Tapi kami mau balik dan kami siap menerima baju yang baru, sepatu yang baru dan cincin yang baru. Dan hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus dalam aku. Mulai hari ini, semua hidup kami disembuhkan, dipulihkan, diperbarui. Tuhan jadikan setiap kami seperti pohon di tepi sungainya, Tuhan tidak pernah layu. Selalu menghasilkan buah, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan selalu berhasil. Kami sehat sampai rapture. Sebelum rapture kita menjadi murid yang memuridkan dan bersama dia selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus.
dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan